Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tetap menjadi anak yang solih-solihah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Pak Guru akan memberikan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4, pelajaran yang kelima, semester 1, yaitu Aku Cinta Nabi dan Rasul. Pada subpembahasan, kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi anak-anak yang baru bergabung di channelnya Pak Guru ini, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir di zaman Raja Fir'aun. Di masa itu, Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujumnya, mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Anak-anak, Allah SWT melindungi Musa alaihissalam dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa alaihissalam agar anaknya yang bernama Musa alaihissalam ini dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Setelah Musa kecil dihanyutkan ke dalam sungai Nil, diselamatkan oleh seorang wanita bernama Asiyah, yang tidak lain adalah istri Fir'aun. Anak-anak, melihat anak itu, Fir'aun marah. Loh, kenapa ada anak kecil di sini jenis kelaminnya laki-laki kok malah dibawa ke rumah? Padahal saya memerintahkan kepada anggota saya, memerintahkan kepada prajuritnya, memerintahkan kepada anak buahnya untuk membunuh setiap ada bayi laki-laki yang lahir. Kemudian dengan bujuk rayunya Asiyah, Fir'aun pun luluh hatinya. Ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Suatu ketika Musa kecil menangis karena kehausan. Asiyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka berdatanganlah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa alaihissalam. Namun, setiap kali ada wanita yang hendak memberikan susu, bayi Musa alaihissalam tidak mau. Ia tetap menangis. Hingga akhirnya datanglah seorang wanita bernama Yukabat. Wanita ini menggendong dan menyusuinya. Seketika itu, Musa kecil terdiam dan berhenti menangisnya. Bahkan sampai tertidur nyenyak anak-anak. Mereka tidak mengetahui ternyata Yukabat itu adalah ibu Musa sendiri. Selanjutnya, Asiyah meminta agar Yukabat tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Yukabat pun bersedia anak-anak, karena itu anaknya sendiri. Dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun. Anak-anak, keteladanan yang pertama adalah Nabi Musa alaihissalam suka menolong. Suatu ketika seorang laki-laki bergegas datang kepada Musa alaihissalam dan berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar sedang berunding untuk membunuhmu. Keluarlah dari kota ini. Itulah nasihatku kepadamu." Musa alaihissalam mengikuti nasihat orang itu. Nasihat itu diikuti anak-anak. Maka keluarlah ia dengan perasaan khawatir seraya berdoa, "Ya Tuhanku yang maha kuasa, yang maha pengasih lagi maha penyayang, bebaskanlah aku dari cengkraman kaum Fir'aun yang aniaya."
Sesampainya di negeri Madian, ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternak mereka. Di antara mereka ada 2 orang gadis yang sedang menambatkan ternaknya. Musa alaihissalam menyapa, "Mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air?" Kedua gadis itu menjawab, "Kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah orang-orang itu telah selesai mengambilnya. Dan karena kami juga tidak kuat berebut dan berdesak-desakan dengan orang-orang tersebut. Bapak kami sudah tua, karena itu tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air." Seketika itu juga Musa alaihissalam menolong kedua gadis tersebut untuk memberikan minum kepada ternak mereka. Setelah menolong, Musa alaihissalam berteduh di bawah pohon seraya berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kemudian kedua gadis yang ditolong Musa alaihissalam pun pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada ayah mereka bahwa telah ditolong seseorang yang berhati mulia. Salah seorang dari gadis itu berkata, "Ya ayahku, ambillah ia, Musa sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kelihatannya ia orang yang kuat dan dapat dipercaya." Si ayah pun mengabulkan permintaan putrinya tersebut. Ternyata ayah kedua wanita itu tak lain adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Disinilah perjumpaan antara Nabi Syuaib alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam, dan pada akhirnya Nabi Syuaib menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa alaihissalam. Anak-anak, keteladanan yang kedua adalah Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam telah diberi Tuhan mukjizat, diberi Allah mukjizat, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular. Tangan Musa alaihissalam dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Musa alaihissalam untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Kedatangan Nabi Musa alaihissalam di Mesir membuat Fir'aun marah dan menuduhnya Musa alaihissalam sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Fir'aun dari negeri itu. Musa alaihissalam telah mengingatkan Fir'aun, "Janganlah kamu membuat dusta, nanti kamu dibinasakan dan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Fir'aun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menantang. Akhirnya Musa alaihissalam meladeninya dan berkata, "Kalau begitu kumpulkanlah semua tukang sihirmu. Datanglah beramai-ramai, kita berjumpa di suatu tempat." Jadi Nabi Musa menantang Fir'aun untuk mengumpulkan semua tukang sihirnya, ya, untuk mengumpulkan semua tukang sihirnya beramai-ramai, kemudian akan berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam. Di hari perjumpaan itu, tukang sihir Fir'aun berkata, "Ya Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu, atau kami yang akan memulai lebih dahulu." "Kamu saja yang lebih dahulu, saya belakangan saja." Lalu tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular menjalar mengelilingi Nabi Musa alaihissalam. Di saat demikian Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma suna'u. Innama suna'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata." Artinya, "Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datangnya." Quran Surah Toha ayat 69. Nabi Musa mengikuti perintah Allah SWT. Kemudian ia melemparkan tongkatnya. Seketika itu jadilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun tersebut.
Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Tuhan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Artinya, lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Quran Surah Toha ayat 70. Anak-anak, karena melihat tukang sihir tersebut telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, demikian juga istrinya Siti Asiyah, maka Fir'aun bertambah marah dan ganas. Bersama bala tentaranya, dia menyiksa orang-orang yang beriman termasuk istrinya sampai mati, anak-anak. Melihat yang demikian, Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Kemudian Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya tersebut sampai ke dekat Laut Merah. Ya, dikejar sampai dekat Laut Merah. Nabi Musa pun bingung. Pada saat itulah turun wahyu dari Allah SWT yang memerintahkan agar Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Setelah tongkat dipukulkan, tiba-tiba anak-anak ya, laut membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terentang di hadapan mereka. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang itu, anak-anak. Di kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa, dan pada akhirnya Nabi Musa sampai di seberang dengan selamat. Sementara Fir'aun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan yang terbuat dari laut yang dibelah tadi. Di saat itulah Allah SWT mengembalikan Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Ya, jadi Fir'aun dan tentaranya masih berada di tengah jalan, kemudian lautnya disatukan kembali. Maka mereka, Fir'aun dan tentaranya semuanya meninggal. Demikianlah pembalasan dari Allah SWT terhadap orang-orang yang sombong, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, demikianlah pembelajaran yang bisa Pak Guru sampaikan tentang kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semuanya, dan anak-anak semoga menjadi anak yang soleh-solihah. Amin ya robbal alamin. Marilah pembelajaran ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.